Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai setelah Pikinaki dan Tuba sudah menyelesaikan 4 season mereka, akhirnya kita bisa menyimpulkan hubungan mereka yang sebenarnya dengan melihat kembali bagaimana kisah mereka. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas semua momen yang membuktikan Pikinaki dan Tuba mempunyai hubungan. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Pikinaki dan Tuba saat ini sudah membuat 5 season untuk vlog mereka. Kita sudah melihat bersama-sama bagaimana perubahan chemistry di antara Pikinaki dan Tuba selama ini. Tapi pertanyaan yang sama masih saja ditanyakan sebagian fans, apa hubungan sebenarnya di antara Pikinaki dan Tuba? Kenapa mereka belum terbuka secara penuh ke publik? Admin juga sudah sering menjelaskan hal ini, bahwa sampai sekarang Pikinaki dan Tuba belum siap untuk go public karena mereka masih ingin fokus ke karir masing-masing. Tapi bagi kalian yang masih ragu, admin telah merangkum semua momen di season Pikinaki dan Tuba yang membuktikan hubungan mereka yang sebenarnya. Kita mulai dari I'm from Turkey. Oh, Turki. Yeah. Kamu cantik banget. Kamu cantik is Yeah. beautiful. Yeah, I know. Terima kasih. Pacar aku, nggak boleh ngambil. momen pertama di season 1, Pikinaki keceplosan mengakui Tuba sebagai pacarnya ketika Tuba digombal cowok di Omen TV. Inilah yang memulai kisah mereka, di mana mulai banyak fans saat itu yang mengira bahwa Pikinaki dan Tuba pacaran. Walaupun saat itu masih banyak fans yang tetap ragu karena Pikinaki dan Tuba baru mengenal. Tapi keadaan telah berubah saat season 1 telah berakhir. Di channel ini kita berhasil mengungkap bahwa Tuba telah memberikan cincin kepada Pikinaki yang sebelumnya dia pakai di season 1. Disitulah fans semakin yakin bahwa ada sesuatu yang spesial di antara Pikinaki dan Tuba, karena selama ini Pikinaki selalu memakai cincinnya Tuba. Apalagi kebenaran tentang cincin itu dibocorkan sendiri oleh ibunya Pikinaki. Ia memastikan itu adalah kenang-kenangan dari Tuba. Terus katanya, Vicky, you told me not to do it, but you were online and you didn't reply me. And you didn't text me when you are on the way. I texted you about 10 times, but you replied me just, sorry, yeah, I'm on my way. Thank you for your explanation. Yeah, something like that. Terus aku bilang, explaining what? I didn't explain anything. Sumpah, aku kayak jahat banget sih. Di season 2, Pikinaki kembali ke Turki tanpa memberitahu Tuba karena dia sedang menyiapkan kejutan untuknya. Disinilah kita melihat bagaimana totalitasnya seorang Pikinaki saat dia menyiapkan hadiah kejutan untuk Tuba. Pikinaki berusaha membuat Tuba kesal kepada dirinya. Inilah momen yang memperjelas hubungan mereka yang sebenarnya, karena kita bisa melihat dari pesannya Tuba yang marah saat Pikinaki mengabaikan dirinya. Hal seperti ini bisa terjadi karena Tuba sudah terbiasa mendapat perhatian dari Pikinaki, dan saat Pikinaki tiba-tiba mengabaikan pesan darinya, tentunya itu akan membuat Tuba merasa kesal. Perasaan Tuba kepada Pikinaki juga semakin jelas saat dia mengatakan kepada Piki, "Kamu bilang ke aku supaya tidak begitu, tapi kamu online tapi kamu malah tidak membalas. Bahkan kamu tidak ngabarin aku kalau udah jalan." Dari chatnya Tuba kali ini, kita sudah melihat suasana pacaran di antara mereka, karena tidak mungkin
Tugba menuntut respon lebih dari Pikinaki jika dia dan Pikinaki tidak mempunyai hubungan apapun. Seperti yang kalian tahu, Pikinaki orangnya sangat sibuk, tapi dia tetap memberikan perhatian kepada Tugba. Makanya Tugba mengatakan, "Kamu bilang ke aku supaya tidak seperti ini." Ini artinya Pikinaki lah yang pertama kali memulainya. Dia yang meminta Tugba untuk selalu merespon pesan darinya. Dan luapan perasaannya Tugba terlihat jelas saat dia menangis melihat Pikinaki kembali ke Turki untuk dirinya. Itu semua karena Tugba merasa dia sudah kehilangan Pikinaki karena Pikinaki sempat mengabaikan dirinya. Di season 2, Pikinaki juga memperlihatkan perhatiannya kepada Tugba dengan membawakan iPhone yang sudah lama diimpikan oleh Tugba. Aku lihat, ini ada cewek kok, dia pelongo, nelpon orang, nggak tahu siapa ini telepon. Ternyata Tugba. Tada! OMG, do you miss me? Of course. Di season 3, Pikinaki ke Ankara untuk menemani Tugba yang merasa kesepian karena saat itu adalah tahun pertamanya Tugba jauh dari keluarganya dan dia harus sendirian di Ankara. Di momen inilah kita untuk pertama kalinya mendengar Tugba mengakui bahwa dia merindukan Pikinaki karena mereka memang terpisah cukup lama. Di season 3 juga ada momen yang sampai sekarang belum terjawab secara penuh, yakni Tugba tiba-tiba menangis di depan Pikinaki. Sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa Pikinaki pasti mengatakan sesuatu yang membuat Tugba terharu, tapi itu terlalu pribadi untuk masuk ke dalam vlog mereka. Tapi sebagian fans tetap yakin itu cuman efek Tugba yang sedang menahan sakit karena datang bulan. Season 3 juga sangat berharga untuk pencapaian Pikinaki dan Tugba saat ini, karena disinilah Tugba dan Pikinaki pertama kali di-endorse sebuah brand sebagai seorang pasangan untuk mempromosikan produk mereka. Jangan leave me sendiri. See you next year. Oh my god. It's gonna be very tiring, it's gonna be very exhausting, but yeah. Are you gonna go like that? Like 16 hours straight. Di Eropa Trip, Pikinaki menyempatkan dirinya untuk mengabari Tugba sebelum naik ke pesawat. Hal menarik di sini, Tugba mengatakan jangan tinggalkan aku sendiri sambil menangis dan Pikinaki berusaha menguatkan Tugba. Dari momen ini kita bisa tahu bahwa Tugba tidak mau terpisah lebih jauh lagi dari Pikinaki karena jika Pikinaki sudah naik pesawat, dia tidak akan bisa menghubungi Piki selama 16 jam ke depan. Makanya Tugba sangat sedih untuk melepas Pikinaki. Sebenarnya momen inilah yang paling jelas memperlihatkan perasaan mereka ke satu sama lain. Karena jika kalian perhatikan, Pikinaki di momen ini juga sedikit terharu. Itu terlihat dari gesturnya Pikinaki yang diam-diam menghapus air matanya. Nanti kita pakai pinky merci outfit. Tapi nggak tahu kapan, belum tahu. Dan belum pasti, karena nggak janji. Udah janji. Kapan? Nggak ada janji. No. I give up. Ya oke. Nanti pakai pink. Kapan? Di season 4, Tugba membocorkan bahwa Pikinaki sudah berjanji kepadanya Pikinaki akan kapelan memakai baju pink bersama dengan Tugba. Disinilah kita kembali melihat keromantisan mereka saat Pikinaki berpura-pura melupakan janjinya. Tugba langsung ngambek kepada Pikinaki dan dengan panik Piki langsung mengiyakan keinginannya Tugba.
Hal ini membuktikan bahwa Pikinaki selalu berusaha untuk membuat Tuba bahagia. Walaupun yang diminta Tuba kali ini sebenarnya berat bagi Pikinaki karena Piki belum pernah memakai baju pink. Sayang sekali momen ini dihapus dari vlog mereka, tapi admin yakin ini sebenarnya menjadi momen quality time Pikinaki dan Tuba. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir dan menyukai pembahasan seperti ini, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next konten.